Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian pembiasan cahaya ya. Pada video sebelumnya, ketika suatu berkas sinar mengenai benda transparan, maka berkas sinar itu akan diteruskan melalui sisi yang lain. Peristiwa tersebut dinamakan pembiasan. Jadi pembiasan cahaya merupakan perubahan arah cahaya ketika melintasi dari medium ke medium yang lain yang berbeda jenisnya. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya ada lempengan kaca yang transparan. Suatu sinar diarahkan pada lempengan kaca tersebut secara miring atau tidak sejajar ataupun tidak tegak lurus dengan lempengan kaca. Ternyata berkas sinar ini masuk ke lempengan kaca dan membelok pada batas kedua media. Media itu adalah media udara dan kaca. Pembelokan cahaya pada batas kedua medium inilah yang kita sebut sebagai pembiasan cahaya. Ketika berkas sinar keluar melalui medium kaca ke medium udara, maka berkas sinar ini juga akan dibelokkan. Coba kita gambarkan garis tegak lurus pada masing-masing titik pembiasan ya. Garis ini juga disebut sebagai garis normal. Sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal kita sebut dengan I atau sudut datang. Sedangkan sudut yang dibentuk antara sinar bias dengan garis normal kita sebut dengan R adalah sudut bias. Mungkin ada pertanyaan ya dari benak kita anak-anak, kenapa peristiwa pembiasan ini dapat terjadi ya? Ketika cahaya merambat melalui medium yang berbeda, arah cahaya akan berubah, sebab kecepatan cahaya dari berbagai medium berbeda-beda. Coba simak ilustrasi berikut ya. Suatu gelombang cahaya datang dari medium 1 ke medium 2. Cahaya datang dengan sudut datang I dan sudut bias R. Ingat ya, sudut datang dan sudut bias mengacu pada garis normal. Anggap kecepatan cahaya pada medium 1 adalah V1 dan pada medium 2 adalah V2. Ketika memasuki medium kaca, maka kecepatan cahaya akan berkurang. Dan ketika keluar dari medium kaca ke medium udara, kecepatan cahaya akan meningkat. Jadi, karena perubahan kecepatan inilah yang menyebabkan arah berkas cahaya berubah, sedangkan waktu tempuhnya sama. Cahaya akan menempuh waktu yang sama ketika bergerak dari B ke C, dan ketika bergerak dari A ke D, supaya membentuk muka gelombang di DC pada medium 2. Secara matematis, kita tuliskan bahwa BC sama dengan V1 kali T, dan AD sama dengan V2 kali T. Sekarang kita tinjau sudut datang gelombang cahaya ya, secara matematis, sehingga kita sebut persamaan ini sebagai persamaan yang pertama, yaitu sin I sama dengan BC per AC sama dengan V1 kali T per AC, sedangkan sin R sama dengan AD per AC sama dengan V2 kali T per AC. Sekarang kita bagi persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu sin I per sin R sama dengan V1 kali T dibagi AC dibagi V2 kali T dibagi AC. Sehingga sin I per sin R sama dengan V1 per V2. Kita tahu bahwa besarnya V, kecepatan cahaya, sama dengan lambda kali frekuensi. Sehingga besarnya sin I per sin R sama dengan lambda 1 per lambda 2. Sehingga kesimpulan dari persamaan ini menghasilkan sin I per sin R sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2, di mana I sama dengan sudut datang yang diukur terhadap garis normal, sedangkan R sama dengan sudut bias yang diukur terhadap garis normal, dan V1 sama dengan cepat rambat cahaya pada medium 1, dan V2 sama dengan cepat rambat cahaya pada medium 2. Dan lambda 1 sama dengan panjang gelombang cahaya pada medium 1, dan lambda 2 sama dengan panjang gelombang cahaya pada medium 2. Jadi dari sini kita tahu bahwa persamaan yang menyatakan hubungan antara sudut datang, sudut bias, kecepatan cahaya, dan panjang gelombang cahaya pada suatu medium. Pada kasus berikut, cahaya datang dari medium renggang ke medium yang lebih rapat. Cahaya ini akan merambat lebih lambat pada medium yang lebih rapat dan cahaya dibiaskan mendekati garis normal.
Sedangkan jika cahaya datang dari medium rapat ke medium yang lebih renggang, maka cahaya merambat lebih cepat pada medium lebih renggang, dan cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Sekarang kita kasusnya berubah. Jika cahaya datang secara tegak lurus pada medium bias, ternyata jika cahaya datang secara tegak lurus melalui medium bias, cahaya tidak dibelokkan anak-anak, melainkan diteruskan. Lalu bagaimanakah ya kecepatannya? Apakah sama atau berubah? Untuk menjawabnya, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya, seseorang mendorong troli dengan gaya konstan pada suatu area aspal, kemudian memasuki area rumput. Maka kecepatan orang tersebut melambat jika tetap didorong dengan gaya yang konstan. Pada ilustrasi tadi membuktikan bahwa ketika suatu benda memasuki medium yang berbeda, maka kecepatan benda menjadi berkurang. Hal inilah serupa dengan berkas cahaya jika melewati medium yang berbeda. Secara tegak lurus, maka arahnya akan tetap, namun kecepatannya berubah. Dari kasus-kasus tadi dapat kita simpulkan bahwa jika cahaya datang dari medium renggang ke medium rapat akan dibiaskan mendekati garis normal. Jika cahaya datang dari medium rapat ke medium renggang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Oh ya anak-anak, ada ilmuwan fisika, bidang batas, cahaya tidak dibelokkan, melainkan diteruskan. Ketiga kesimpulan tadi dikenal dengan hukum-hukum pembiasan cahaya. Oh ya anak-anak, ada ilmuwan fisika yang melakukan eksperimen tentang pembiasan cahaya. Namanya adalah Pak Snellius. Namun kita bahas pada video berikutnya ya. Tetap semangat belajarnya, sampai jumpa!